Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan program kami BBM Bincang-Bincang Milenial bersama dengan saya Miss Naryanti yang akan menemani bincang-bincang kali ini. Setelah sekian purnama nih, akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Tentunya dengan wajah-wajah yang baru dan semangat baru dan juga kreativitas yang baru. Langsung saja nih, saya kenalkan Kak Anissa dan Kak Ramdhani ya. Halo semuanya. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa memperkenalkan diri kembali nih Kak. Boleh perkenalkan, nama saya Ramdhani, mahasiswa manajemen Universitas Lambung Mangkurat dan sekarang menjadi Duta Bahasa Provinsi Kalimantan 2023. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmi, saat ini aktif sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin, Prodi Administrasi Bisnis, dan alhamdulillah juga sebagai Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan 2023. Wow, Masya Allah banget ya Kak ya. Sekarang kesibukannya nih Kak, selain ikut Duta Bahasa dan juga kuliah, kira-kira apa kesibukannya? Dari saya sendiri ada beberapa kesibukan, salah satunya itu memimpin suatu organisasi bernama Kamu Keren Kita Keren. Jadi organisasi tersebut bertitik fokus pada peningkatan kepemimpinan pada karakter seseorang. Kalau dari saya sendiri, selain kuliah dan juga sebagai Duta Bahasa, saya di kampus juga aktif di unit kegiatan mahasiswa yaitu Bela Diri Taekwondo. Wow. Sebelum kita lanjut bincang-bincang nih Kak, kita boleh nggak main game dulu sih? Boleh pastinya kan. Karena Ya. Duta Bahasa, jadi kita jawab cepat kata baku dan tidak baku aja, boleh nggak? Boleh. Oke nih, gamenya langsung aja Kak ya. Boleh. Jawab cepatnya biasanya bus atau bis? Bus. Sholat atau salat? Salat. Musola atau musala? Musala. Izin atau izin? Izin. Apotik atau apotek? Apotek. Apotek. Gimana Kak? Gimana Kak, bener? Ada salah? Benar, kan kakak Duta Bahasa ya? Ya perlu tahu dong dari. Berarti orang di luar sana itu kayak masih kurang pas gitu ya kan dalam penyebutan biasanya. Tergantung ya Kak ya. Jadi bahasa ini tergantung dengan konteksnya sendiri. Kadang banyak orang yang mungkin menyalahgunakan bahasa ataupun biasanya itu tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar di lingkungan mereka seperti itu. Dan salah satunya ini kata baku dan tidak baku seperti itu. Betul sekali, seperti yang kakak tanyakan di awal tadi, itu beberapa pertanyaan yang sebenarnya masih banyak penggunaan yang salah. Yang benar adalah yang seperti tadi. Betul sekali. Banyak juga teman-teman saya seperti itu, banyak menggunakan kata-kata yang tidak baku khususnya dalam penulisan dan pembuatan artikel seperti itu. Dan disinilah peran kami sebagai Duta Bahasa. Betul. Untuk membenarkan. Nah, tugas dari Duta Bahasa itu sendiri apa sih Kak? Tugasnya banyak sekali ya nih saya. Wow. Jadi salah satu tugasnya itu pastinya tidak lepas dari Trigatra Bangun Bahasa. Betul sekali. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Betul. Jadi yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia. Selain mengkampanyekan, kami juga selalu berusaha untuk menyadarkan khususnya generasi sekarang ini yang selalu mencampur adukan bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terus digabung dengan bahasa yang lain ya, atau bahasa gaul ataupun bahasa prokem. Sehingga ini menjadi salah satu titik fokus kita untuk memecahkan permasalahan ini. Seperti itu. Dan tentunya juga tidak melupakan bahasa ibu, yaitu bahasa yang kita gunakan sedari kita lahir. Kalau dari saya sendiri, saya bahasa Banjar. Betul. Mungkin kalau dari Kak Ramdhani? Sama, bahasa Banjar juga seperti itu. Dan memang banyak orang-orang itu berpikir atau berasumsi bahwa bahasa daerah itu adalah bahasa yang kuno dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga mereka lebih cenderung untuk memilih bahasa asing karena mereka berpikir bahwa dengan belajar bahasa asing sangat menguntungkan. Memang betul ya, tapi dengan kita belajar terus-menerus bahasa asing dengan melupakan bahasa daerah, alhasil yaitu kita dapat mempunahkan bahasa tersebut. Betul. Jadi kita emang boleh juga kita menguasai bahasa asing, tapi kita tidak lupa dengan bahasa ibu yaitu bahasa Betul. Banjar kalau Betul. kita ya kan. Nah,
benefit nih Kak menjadi seorang duta bahasa Provinsi Kalimantan Selatan apa aja sih Kak? Waduh, apa nih keuntungannya nih? Sangat banyak ya Kak Betul. ya. Keuntungan yang bisa kita dapatkan saat menjadi duta bahasa, terutama kemampuan dalam berbicara publik. Betul sekali. Jadi dalam bicara publik sendiri pastinya kami dilatih untuk selalu berbahasa yang baik dan benar namun sesuai dengan konteksnya seperti itu. Dan keuntungan menjadi duta bahasa yang pertama adalah kita mendapatkan pengalaman yang banyak ya. Kita dapat bertemu dengan banyak orang-orang baru lagi ya Nisa Relasi, ya. ya. Betul sekali dan menambah koneksi. Betul sekali. Selain itu, setelah tergabung dalam duta bahasa, kami menjadi lebih jeli terhadap penggunaan bahasa maupun kalimat yang kami gunakan. Misalnya, saat dulu kami tidak terlalu menghiraukan penggunaan kata atau penulisan, Betul. tapi setelah di duta bahasa, penulisan kata ataupun diksi dan kalimat itu sangat diperhatikan. Betul, dan salah satunya juga itu pada saat kita sering mencampur adukan suatu bahasa, mungkin sebelum terjun ke duta bahasa sangat sering ya mencampur adukan khususnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Biasanya itu kita menyebutnya drive thru ya kalau bahasa asingnya, dan sekarang kita bisa sebut dengan lantatur seperti itu. Dan banyak sebenarnya benda-benda di sekitar kita yang memang ternyata ada padanan katanya. Seperti ini. Seperti ini contohnya kalau padanan katanya yaitu pelantang. Pelantang. Tapi biasanya kita nyebutnya mic gitu Iya, aja. mic atau sekali. mikrofon ya, Oh seperti iya, itu mikrofon. benar. Padahal pelantang ya. Pelantang. Oh, saya baru tahu juga nih pelantang ya. Ada lagi satu Kak yang Apa? sangat sering, yaitu biasanya orang bilangnya handphone. Handphone. Ya, tapi sebenarnya ada padanan katanya. Apa tuh? Apa Yaitu gawai. Nah, Oh, gawai. betul. Ini ya kayak bahasa Malaysia, gawai. Ada juga lagi satu. Misalnya kita sangat sering menyebutkan laptop nih, Betul Nisa. sekali, sebagai seorang mahasiswa tentunya tidak lepas dengan Laptop. laptop tadi. Sebenarnya ada padanan katanya yaitu Apa tuh? komputer jinjing. Jinjing. Komputer jinjing. Betul sekali. Wow. Baru tahu saya. Oke. Selain itu, mungkin benefit lain ada apa aja? Koneksi sih Kak. Koneksi ya? Jadi koneksi itu saya sendiri dengan Nisa mengkampanyekan kreda kami juga. Jadi kami bertemu dengan orang-orang baru ya Kak. Setelah itu juga kami belajar banyak hal khususnya ketika bertemu dengan orang lain ya. Khususnya misalnya anak-anak seperti itu karena mereka sangat ekspresif ya. Jadi kami belajar untuk bagaimana menyosialisasikan program kami dan bagaimana kami bercengkrama dengan mereka seperti itu. Betul sekali. Oke, sebagai duta bahasa kan sering diundang itu untuk menghadiri atau mengisi suatu acara. Apakah memang harus selalu berpasangan gitu? Atau seperti apa? Biasanya kakak sama siapa gitu? Gimana tuh? Betul. Karena pemilihannya memang berpasangan ya Kak Oke. ya. Jadi saat diundang pun dalam sebuah acara pastinya kami datang juga berpasangan sesuai dengan pasangan pada malam penganugerahan. Tetapi seandainya ada salah satu dari kami yang tidak bisa atau berhalangan hadir pada saat itu boleh diwakilkan sama pemenang 2 ataupun pemenang 3. Betul sekali, seperti itu. Jadi memang diwajibkan untuk saling berpasangan seperti itu untuk mengkampanyekan pastinya kan ya, seperti itu. Kalau untuk duta bahasa sendiri berapa pasang gitu sih? Berapa pasang? Untuk sekarang ada 5 pemenang, setelah itu juga disusul dengan finalis dan finalis pun juga memiliki pasangannya. Total ada 10 pasangan ya nih Iya saya. betul. Jadi ada 20 orang, 10 pasangan. Oke. Oke, nih biasanya kan sering berkumpul dalam suatu acara gitu kan. Ada gak sih momen lucu atau kocak, ngeselin yang terjadi ketika bertugas gitu bersama dengan pasangannya? Pastinya ada ya. Apa itu Nisa? Apa tuh? Misalnya saat kita sosialisasi, waktu itu kami ada melakukan sosialisasi tentang program kerja yang akan kami bawakan nantinya ke nasional, yaitu di sekolah apa Kak? Karangbunga. Iya betul, Ya. di sekolah Karangbunga. Nah di situ anak-anaknya sangat-sangat antusias dan Betul. benar-benar membuat kami kebingungan untuk menghadapi. Aktif, Iya, sangat betul. aktif, betul. Nah, itu menjadi salah satu tantangan juga untuk kami, bagaimana cara kami untuk bisa mengajak mereka dan bisa menyampaikan informasi yang ingin kami berikan kepada mereka. Betul sekali. Jadi pertama-tama kami
mencoba untuk melakukan pendekatan ya, namun ternyata kewalahan. Karena mereka sangat antusias juga aktif seperti itu. Khususnya jika ada pertanyaan seperti itu, mereka ingin menanyakan dengan hal yang baru seperti itu. Sehingga ini menjadi momen yang memang sangat apa ya, tidak bisa dilupakan seperti itu. Betul sekali, dan menjadi pengalaman baru juga untuk kami. Pastinya. Oke. Mungkin selain itu ada lagi momen-momen Apa ya? yang berkesan gitu. Momen-momen berkesan bagi kami banyak bertemu dengan orang-orang hebat Betul sekali. yang membuat kami belajar banyak dari mereka, dan itu adalah pengalaman yang berkesan bagi kami karena kami bisa belajar lebih banyak tentang hal-hal yang sebelumnya belum pernah kami pelajari. Betul, dan bergabung dengan Ika Dubas merupakan salah satu hal yang sangat menyenangkan, dan karena kami belajar banyak hal di situ. Khususnya wicara publik, bagaimana kita memimpin suatu organisasi, bagaimana kita mengatur suatu organisasi, dan menurut saya itu suatu pengalaman yang sangat berkesan dan dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari pastinya. Betul ya. Oke. Dengar-dengar Kak Anissa nih juga seorang ketua Paskibraka. Iya. Sebagai purna Paskibraka nih Kak, kenapa sih memilih untuk mengikuti Duta Bahasa Kak? Baik, jadi ketua itu sebenarnya waktu saya masih SMA. Oh, waktu Iya, SMA. iya. Iya. Dan sekarang saya juga sebagai purna paskibraka. Kenapa saya memilih untuk mengikuti Duta Bahasa? Karena paskibraka maupun Duta Bahasa tentunya tidak lepas dengan wicara publik. Kalau di paskibraka, saya sebagai danton juga yang berusaha untuk mengambil alih atau memberi arahan kepada pasukan saya, itu termasuk salah satu yang harus saya pelajari juga, dan tidak jauh berbeda di Duta Bahasa. Bagaimana cara saya di hadapan publik atau bicara publik, dan itu menjadi salah satu alasan saya juga untuk melatih kepercayaan diri saya berbicara di hadapan banyak orang. Oke. Kalau Kak Ramdhani nih, kalau yang tadi di awal Kakak jelasin, Kakak itu ikut Kamu Keren Itu Keren, ya Ah, kan? ya. Nah, kalau boleh tahu itu bergerak di bidang apa sih Kak? Jadi saya mendirikan suatu organisasi. Jadi pada saat itu tahun 2021. Jadi pada saat itu kan ada pandemi kan ya. Jadi pada saat itu kami melakukan seluruh kegiatan kami itu secara daring. Jadi untuk organisasi ini sendiri berfokus pada pembentukan karakter individu, khususnya di kepemimpinan seperti itu. Sehingga saya berharap untuk banyak orang nih dan generasi sekarang ini untuk sadar akan pentingnya kepemimpinan seperti itu. Oke, nih Kak, tadi Kakak juga ada nyebutin kan di awal tadi Kakak ikut taekwondo gitu kan. Keren tuh Kak. Apakah penting Kak perempuan itu nih ikut bela diri seperti taekwondo itu? Menurut Kakak? Ya, baik. Menurut saya penting sekali karena bukan hanya tentang belajar bela diri, di sana kita juga belajar tentang olahraga, kesehatan diri, dan itu juga ada sangkut pautnya dengan Duta Bahasa. Karena saat kita berbicara di hadapan publik, kita harus mempunyai kepercayaan diri dan intonasi dari cara penyampaian kita. Itu bisa diambil dari olahraga. Nah, itu tersangkut dengan taekwondo karena kami di taekwondo juga melakukan latihan fisik seperti lari. Nah, itu bisa mengatur pernafasan kita. Jadi, saat kita di Duta Bahasa sebagai pewara ataupun sebagai pemateri dalam menyampaikan sebuah materi, jadi kita bisa menyampaikan dengan intonasi yang lebih bagus karena pernafasan kita sudah teratur. Karena dengan seringnya berolahraga seperti itu. Iya. Apakah beda bela diri antara laki-laki dengan perempuan itu Kak? Tidak ada bedanya sih Kak ya, karena pelatihannya pun tetap sama karena kita walaupun kita perempuan, kita bisa sama seperti mereka dengan konsisten, latihan yang rajin, kita bisa karena tidak ada bedanya laki-laki sama perempuan. Oke. Tadi nih kita kembali lagi sama Bang Ramdhani. Boleh, Yang boleh. komunitas apa tadi Kak?
Kamu keren, kita keren. Kita keren ya Kak. Itu apakah anggota komunitasnya sudah banyak Kak? Kebetulan kami tahun ini mendapatkan penghargaan yaitu Dana Award 2023. Wow. Jadi kami sekarang ini karena berfokus pada kepemimpinan dan juga seluruh programnya itu programnya daring, jadi kami dapat menjangkau 120 kota yang ada di Indonesia. Jadi setiap angkatannya itu ada 100 orang yang harus dididik khususnya kepemimpinan dan juga diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, dan juga mereka berkesempatan untuk bergabung di divisi-divisi yang mereka inginkan seperti itu. Jadi memang fokus kami adalah generasi muda seperti itu untuk meningkatkan kemampuan mereka, karena kepemimpinan pastinya suatu skill yang pastinya dibutuhkan khususnya di era sekarang seperti itu. Oke, berarti arah gerakan dari komunitas ini berarti lebih ke Kepemimpinan, betul. Berarti kepemimpinan kita nanti akan dilatih di Iya. sana. Wah, keren banget. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai institusi ataupun komunitas lainnya karena juga daring, jadi kami bisa berkolaborasi dengan berbagai international organization dalam bahasa asingnya seperti itu. Keren. Oke, ini Kak. Makasih. Kakak kan mau ikut ke Duta Bahasa Nasional ya? Betul. Betul Mau sekali. ikut, oke. Apa saja sih Kak persiapan untuk ikut ke ajang tingkat nasional Duta Bahasa Kak? Aduh, gimana yang Persiapan. jawabnya ya? Silahkan Isa. Tentunya sangat banyak persiapan yang harus kami lakukan untuk kepemilihan Duta Bahasa Nasional. Di antaranya ada bakat. Betul sekali bakatnya nih Betul saya. sekali, ada bakat, ada wicara publik, ada apa lagi Kak Ramdhani? Ada proyek kebahasaan atau KRIDA. Betul sekali. Jadi kami diharuskan untuk membuat krida atau program kerja yang akan kami bawakan dan yang akan kami laksanakan selama masa jabatan kami. Betul, nama KRIDA kami yaitu Sasirangan ini, Sa. Bisa dijelaskan mungkin Apa tuh Sa? Ya. sasirangan? Ya. Sasirangan biasanya Sasirangan baju atau kain ya, kain khas seperti itu. Banjar kan Betul. sasirangan. Jadi sasirangan itu adalah bahasa dan sastra masyarakat Kalimantan Selatan. Kami mengambil sasirangan sebagai ikon dari program kerja ini agar saat di nasional nanti orang-orang bisa langsung mengenali bahwa kami itu dari Kalimantan Selatan. Betul. Jadi kami tahun ini mengusung konsep tentang sasirangan. Jadi semuanya yang kami bawakan itu bertema sasirangan. Dari program kerja maupun dari bakat yang akan kami tampilkan nanti. Ya, jadi untuk Sasirangan ini merupakan proyek kebahasaan yang pastinya menggunakan realitas virtual Sasirangan. Realitas virtual ini diharapkan menjadi media utama sehingga pengguna itu dapat mengakses bacaan-bacaan baik berbahasa Banjar maupun bahasa Indonesia. Dan latar belakang dari Sasirangan ini, program ini, yaitu menurunnya vitalitas dari bahasa Banjar, sehingga kami ingin menaikkan lagi bahwa bahasa Banjar ini merupakan identitas kita seperti itu, dan diharapkan dengan ada inovasi ataupun terobosan seperti Sasirangan ini dapat menjawab permasalahan yang ada seperti itu. Dan uniknya Sasirangan ini ada tokohnya kan ya Kak ya? Betul sekali. Jadi di dalam sasirangan ini kami ada mengambil dua tokoh, yaitu Lita dan Rasi. Betul. Dan di dalam Sasirangan itu nanti teman-teman dapat berjalan-jalan terlebih dahulu sebelum membaca. Jadi ada buku digital berbahasa Indonesia dan berbahasa Banjar. Tidak hanya itu, ada apa lagi nih? Banyak sekali ya Kak ya, di dalam situ ada komik juga. Komik dengan tokoh utama tadi, Lita dan Rasi, dan berbagai macam sastra bahasa Banjar yang ada di dalam situ. Jadi diharapkan dengan adanya realitas virtual ini, belajar bahasa dan sastra Banjar bisa lebih menarik dengan konsep realitas virtual tadi. Betul, dan juga lebih menyenangkan kan Betul ya, sekali. seperti Jadi itu. tidak membosankan, tidak terpaku pada buku yang kebanyakan anak-anak pasti merasa bosan. Bosan. Betul sekali. Dan memang sekarang ini banyak orang yang selalu menggunakan gawainya ya. Jika halnya seperti 24 jam kita selalu menggunakan gawai kita ataupun kita menggunakan perambahan kita, pasti tidak lepas dengan digitalisasi seperti itu. Dan dengan adanya terobosan ini maka bisa mendekati mereka seperti itu, dan memang kita ingin mereka itu lebih lebih mahir dalam berbahasa daerah, dan juga di sana kan ada juga kuis nih. Jadi dapat meningkatkan talenta mereka khususnya dalam berbahasa Banjar seperti itu. Wow. Dan bukan hanya bahasa Banjar, di dalam realitas virtual itu pun kami juga menyediakan bahasa Indonesianya atau terjemahannya. Jadi sambil belajar bahasa
Banjar juga ada bahasa Indonesianya. Jadi tetap tidak melupakan bahasa Indonesia sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa tadi, Betul. yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Wow. Oke. Kakak ini kan duta bahasa baru ya. Baru 2023 kan Kak? Iya, Betul, Mei tadi kalau tidak salah ya. Apakah kalian memiliki program unggulan atau keinginan yang ingin dicapai Kak selain yang sasirangan tadi Kak? Keinginan ya, pastinya kalau dari saya sendiri saya menginginkan bahwa khususnya generasi muda di Kalimantan Selatan ini selalu mengutamakan bahasa Indonesia. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa dengan mencampurkan bahasa asing, saya pun dulu juga beranggapan hal seperti itu nih, Sa. Jadi dengan ada bahasa asing, saya gabungkan dengan bahasa Indonesia dan terasa keren seperti itu ya. Padahal tidak, itu dapat menurunkan martabat dari bahasa Indonesia. Sehingga dengan harapannya dengan jadi duta bahasa nih dapat menyadarkan generasi sekarang bahwa kita tidak boleh mencampur adukan bahasa seperti itu. Karena duta bahasa juga berasal dari para generasi muda, diharapkan kami bisa mengajak para generasi muda juga untuk ikut menyosialisasikan Trigatra Bangun Bahasa dan tentunya mencintai bahasa dan sastra Indonesia, dan tidak lupa juga bahasa dan sastra Banjar. Iya, dan yang terakhir yaitu menguasai bahasa asing. Seperti itu. Siapa sih Kak yang menyelenggarakan duta bahasa nasional ini? Jadi pemilihan duta bahasa nasional ini di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Seperti itu, Kak. Slogan apa yang akan dibawa ke tingkat nasional nanti Kak? Ada pastinya ya. Apa tuh? Kita coba nih ya. Coba, boleh dong. Oke, 1, 2, 3. Kayu bayim-bay, bajuang bayim-bay, sampai ke tujuan. Gasan pian, Gasan ulun, gasan kita Sabarataan. sabarataan. Masya Allah, keren banget ya. Terima kasih banyak. Kak. Mungkin closing statement nih Kak terakhir dari Kak Ramdhani dan Kak Anissa mungkin. Untuk kalimat terakhir mungkin pesan saya adalah selalu menggunakan bahasa Indonesia, tidak mencampur adukannya, dan selalu melestarikan bahasa daerah tanpa lupa untuk menguasai bahasa asing. Tentunya kami juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk kami berdua yang akan menuju ke nasional untuk mewakili Kalimantan Selatan, dan tentunya kami di sini hanya perwakilan dari tim Duta Bahasa. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2023, Ikatan Alumni Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Bahasa pastinya yang selalu mendukung kami, dan kami sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan realitas virtual Sasirangan, seperti itu. Oke, baik. Semoga nanti dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, baik. Mungkin sampai di sini bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jika ada masukan silakan ketik di kolom komentar. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.